Wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudara semuanya yang dimuliakan oleh Allah, para pendengar radio RRI Surabaya yang berbahagia, pagi ini kita akan membahas mengenai mengenal 4 madhab di dalam Islam. Sebelum kita lebih jauh mengenai 4 madhab yang akan kita bahas nanti, perlu diketahui kenapa kok ada madhab, kenapa kok kita harus mengikuti madhab. Ini perlu juga diketahui ya, bahwa adanya madhab adalah dikarenakan kita semuanya kesulitan untuk memahami dasar-dasar hukum yang ada di dalam Islam. Makanya para ulama kemudian karena pengetahuan beliau yang mungkin berbeda-beda, sehingga ada beberapa pandangan dalam menentukan hukum-hukum yang ada di dalam Islam. Mazhab sebetulnya adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mazhab dalam memecahkan masalah atau dalam mengambil keputusan hukum Islam. Munculnya imam mazhab ini sebagai bagian dari proses sejarah penetapan hukum Islam yang tertata rapi dari generasi mulai dari sahabat tabi'in hingga mencapai masa keemasan pada masa khilafah Khalifah Abbasiyah. Akan tetapi harus diakui bahwa mazhab telah memberikan sumbangsih pemikiran besar dalam penetapan hukum Islam. Ya, sebab-sebabnya terjadinya perbedaan pendapat ini menyebabkan tumbuhnya mazhab. Perbedaan persepsi dalam mengambil sebuah hukum Islam, utamanya dalam usul fikih, serta perbedaan penafsiran dalam menentukan hukum suatu permasalahan ini juga menjadi latar belakang tumbuhnya mazhab. Ya. Nah, bagaimana dengan pada waktu zaman Nabi Muhammad? Nah, karena pada waktu zaman Nabi Muhammad secara langsung dijawab oleh wahyu, maka di situ tidak berkembang mazhab. Ya. Jadi berkembang mazhab karena sepeninggal beliau Nabi Muhammad, sehingga untuk menentukan itu perlu pemahaman yang mendalam dari apa yang sudah disebutkan di dalam nas Al-Quran maupun Al-Hadis. Ya, makanya para ulama ada 2 dalam mengambil hukum, ada yang berdasarkan hukum Islam, ya, hukum syara', ada yang berdasarkan hukum qiyas, ya, hukum syara', artinya bersumber dari Al-Quran dan Hadis, dan ada kalanya yang bersumber dari qiyas atau dari penelaan atau dari akal pikiran. Nah, beberapa pokok pikiran yang disampaikan oleh para ulama itulah kemudian beberapa berkembang istilahnya namanya mazhab. Sebetulnya ada banyak mazhab, ada 13 mazhab pada pikiran yang berkembang di dalam Islam, namun yang paling populer itu adalah hanya 4 mazhab itu tadi. Yang paling populer itu ada 4 mazhab, ya, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan Hambali.
Kalau mazhab Hanafi ini biasanya mayoritas digunakan di negara-negara seperti Pakistan, India, Cina, Turki, dan sekitarnya. Kalau mazhab Maliki ini banyak digunakan di Timur Tengah, ya, seperti di Afrika, Libya, Tunisia, dan lain-lain. Kalau beda lagi dengan mazhab Imam Syafi'i yang mayoritas dipakai umat Islam di Indonesia, ya, ada juga di Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand. Jadi kalau Asia Tenggara itu lebih banyak cocok cenderung memakai metode cara pengambilan hukum yang dipakai oleh Imam Syafi'i. Karena kenapa kok cocok dengan mayoritas dengan mengambil Imam Syafi'i, ya karena itu tadi beberapa imam mazhab itu dalam mengambil keputusan itu juga di samping dipengaruhi oleh pemahamannya juga dikarenakan lingkungannya yang berbeda, maka pemahamannya juga berbeda pula. Ya. Oke. Nah, karena berbeda pula lingkungannya, latar belakangannya, permasalahannya itulah sehingga negara-negara atau daerah-daerah itu juga menyesuaikan pandangan, menentukan ikut mazhab yang mana itu disesuaikan dengan itu tadi. Karena mayoritas di Asia itu adalah cenderung ke pandangannya Imam Syafi'i, maka lebih banyak mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Ya, jadi yang dimaksud di dalam bermadhab itu utamanya dasar hukum pemikiran dalam mengambil keputusan hukum Islam ini, yang seperti yang saya sebutkan tadi, yang paling populer adalah 4 mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Yang pertama adalah mazhab Hanafi, ya. Kenapa disebut dengan mazhab Hanafi? Karena memang yang mendirikannya, yang mempopulerkannya adalah seorang alim, seorang ulama yang bernama Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Tsabit, ya. Di mana beliau lahir pada tahun 80 Hijriah di Kufah dan wafat pada tahun 150 Hijriah, ya. Ya, kemudian mazhab Hanafi ini lebih banyak dikenal dengan mazhab ahli qiyas, ahli atau akal, karena hadis yang sampai ke Irak yang merupakan daerah ini sedikit, sehingga untuk mengambil sebuah keputusan hukum syariah, beliau banyak mempergunakan akal pikiran, penelaan, mempergunakan qiyas, ya. Jadi Imam Hanafi ini termasuk ulama yang cerdas, ya, ulama yang cerdas. Terus kemudian di samping cerdas, beliaunya ini adalah pengasih, kemudian ahli ibadah, fasih membaca Al-Quran, ya. Karena beliau ini ditawari menjadi hakim pada zamannya Bani Umayyah, namun beliaunya menolak. Dan karena saking cerdasnya, saking bagusnya dalam pemikirannya. Mazhab Hanafi ini banyak berkembang, utamanya pada zaman Khalifah Harun al-Rasyid, ya, akan menjadi mazhab pemerintah pada waktu itu. Kemudian pada zaman pemerintahan Abu Ja'far al-Mansur, pada zaman Umayyah ini, beliau diminta kembali untuk menjadi hakim, tapi juga kemudian menolak beliau, ya. Nah, itu untuk mazhab Hanafi. Jadi yang pertama memang yang berkembang adalah mazhab Hanafi yang
dilahirkan lebih dulu ya, tahun 80 Hijriah ya. Di dasar hukum yang dipakai oleh Abu Hanifah ini lebih banyak kepada qiyas atau penafsiran atau penelaan ya. Ya itu alasannya karena hadis yang sampai ke daerahnya waktu itu adalah Irak lebih sedikit ya. Kemudian ada mazhab Maliki. Jadi mazhab Maliki ini kenapa disebut mazhab Maliki, karena seperti juga dengan adanya mazhab Hanafi tadi, pendirinya mazhab Maliki adalah seorang ulama yang alim yang bernama Imam Maliki ya, makanya disebut mazhab Maliki. Dan nama lengkapnya Imam Maliki Ibnu Anas Al-Asbahi ya. Jadi Imam Maliki ini dilahirkan di Madinah tahun 93 Hijriah dan wafat tahun 179 Hijriah ya. Beda dengan Imam Abu Hanifah tadi, Imam Maliki ini adalah seorang ahli hadis ya di Madinah ya. Makanya karena beliau terkenal sebagai ahli hadis, mazhab ini sering juga disebut dengan mazhab ahli hadis. Bahkan beliau mengutamakan perbuatan ahli Madinah daripada hafal hadis yang diriwayatkan oleh seorang. Jadi lebih didirikan pada dasar hukum syariah, yaitu Al-Quran dan hadis. Lahir beliau karena di Madinah, yaitu berkembangnya juga di Madinah, kemudian berkembang lagi di negara yang lain, utamanya di Maroko, ya, berkembang besar mazhab Maliki ini, ya. Karena beliau ini juga pernah hidup di zamannya Rasulullah. Di ketaatan, kecintaan beliau ini kepada Rasulullah sangat luar biasa. Ya, sampai-sampai ketaatan beliau, meskipun Rasulullah SAW ini sudah meninggal, namun ketika melewati kota Madinah ini, ketika naik unta, sampai-sampai beliau ini turun tidak mau menaiki saking karena menghormati makam Rasulullah. Kemudian mazhab yang ketiga adalah mazhab Syafi'i ya, dinamakan mazhab Syafi'i karena pembawanya juga bernama Syafi'i, yang nama lengkapnya adalah Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i. Beliau ini dilahirkan di Ruzah. Jadi beberapa imam mazhab ini berlainan tempat lahirnya, bahkan latar belakang kehidupannya ini juga lain, makanya mempengaruhi cara pengambilan hukumnya. Jadi yang dimaksud dengan para mazhab yang empat ini adalah terutama di dalam ilmu fikih ya, dalam ilmu fikih, di mana kita mempunyai ada beberapa tata cara yang peribadatan yang harus dikerjakan. Di samping tata cara beribadah yang harus kita kerjakan, kita pun juga harus melakukan aktivitas selain peribadatan itu yang kadang-kala ada banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi. Lah disitulah kemudian para ulama ini membantu kita untuk mencari solusi dari permasalahan mengenai bagaimana kita melakukan tata cara beribadah itu ataupun tata cara kita dalam kehidupan sehari-hari ini. Nah, kembali lagi kepada mazhab Imam Syafi'i yang digagas oleh seorang ulama yang bernama Imam Muhammad bin Idris ini. Ini Imam Syafi'i ini termasuk
muridnya Imam Malik ya. Beliau pernah belajar kepada Imam Malik. Kemudian beliau pergi ke Irak dan belajar dari ulama-ulama Irak yang dikenal sebagai mazhabul qiyas ya. Jadi kalau kepada Imam Malik lebih banyak belajar mengenai ilmu hadis ya. Kemudian beliau belajar pula di Irak yang mana lebih banyak qiyas ini. Jadi kalau Irak tadi kan saya sebutkan tadi adalah latar belakang dari Imam Hanafi yang lebih banyak mengambil jalan sumber qiyas, sumber penelaan melalui akal ini. Makanya beda dengan mungkin gurunya. Kalau gurunya Imam Maliki ini yang lebih cenderung pada fokus kepada ilmu hadis, maka mazhab Syafi'i ini justru memadukan keduanya. Jadi Imam Syafi'i ini memadukan keduanya, sambil memakai hadis juga memakai ra'yu atau akal atau qiyas ya. Karena beliau belajar kepada keduanya itu tadi ya. Makanya beliau berikhtiar menyatukan mazhab itu dengan mazhab hadis dan mazhab qiyas ya. Jadi kalau mazhab Syafi'i ini memadukan keduanya, jadi lebih enak tidak memilih salah satu, memilih keduanya. Kalau misalnya dari pemahaman hadis ini masih belum menemukan hukumnya, maka perlu adanya qiyas untuk menentukan hukumnya. Itulah yang menjadi keistimewaan Imam Syafi'i ya. Bahkan makanya seperti di Indonesia ini lebih cenderung ke Imam Syafi'i karena satu, masyarakat kadang-kadang banyak yang untuk melakukan sesuatu ini perlu yang sesuai dengan akal ya, yang masuk akal, kadang-kadang seperti itu. Hanya mazhab Imam Syafi'i ini lebih populer di Asia, utamanya di Indonesia. Ya. Terus kemudian di antara kelebihan Imam Syafi'i selain mampu memadukan antara pemikiran Hanafi dan Maliki ini adalah kelebihan beliau adalah beliau sudah hafal Al-Quran ini sejak umur 7 tahun. Ya. Jadi sejak umur 7 tahun ini Imam Syafi'i ini sudah hafal Al-Quran. Ya. Masya Allah. Jadi memang benar-benar dilahirkan oleh orang tua yang hebat ya. Doa orang tuanya inilah ini menjadikan Imam Syafi'i ini sudah hafal Al-Qurannya sejak umur 7 tahun ya. Nah, kepandaiannya Imam Syafi'i ini dalam mengelola, memahami hadis maupun mengelola penelaannya, penafsirannya ya. Hingga beliau ini pandai diskusi juga ya. Pandai diskusi juga. Di samping mazhab Syafi'i ini berkembang di Asia, sebetulnya di lingkungan Timur Tengah ini juga banyak ya berkembang mazhab Syafi'i ya. Jadi berkembang awalnya ini adalah di Mesir dalam mazhab Syafi'i. Terus kemudian yang keempat, mazhab yang populer ya dari beberapa mazhab ini adalah mazhab Hambali. Sama dengan sebelumnya dinamakan mazhab Hambali ini karena memang pembawanya, pendirinya ini adalah Imam Ahmad bin Hambal. Makanya disebut dengan mazhab Hambali ya. Beliaunya ini lahir di Baghdad, Irak ya, Irak, sama dengan Imam Hanafi tadi, dan wafat tahun 28 dia.
Imam Hambali ini juga merupakan muridnya Imam Syafi'i, ya. Bahkan Imam Hambali ini termasuk muridnya yang paling istimewa, ya. Bahkan sang istimewanya ini selalu mendampingi Imam Syafi'i kemanapun saja Imam Syafi'i pergi, ya. Bahkan tidak pernah lepas dari Imam Syafi'i kemanapun saja, ya. Sampai ke Mesir, kemana saja itu ikut terus dia. Ini kelebihannya Imam Hambali, ya. Di pandangan-pandangan beliau ini juga banyak, ya, yang diambil dari para gurunya, ya, karena gurunya adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengambil dari gurunya lagi, yaitu Imam Hanafi dan Imam Maliki, ya. Namun demikian, meskipun Imam Hambali ini berkembang, misalnya mempunyai pandangan pokok, pandangan tersendiri, namun tidak pernah istilahnya kemudian terjadi perselisihan dengan gurunya, tidak pernah, ya. Itu bedanya. Kalau sekarang ini kadang-kadang kan banyak, kalau sudah muridnya mempunyai pandangan, akhirnya berselisih dengan gurunya. Tapi tidak demikian dengan beliau-beliaunya ini, ya, termasuk Imam Syafi'i, meskipun punya pandangan tersendiri, tapi beliau menghormati guru-gurunya. Demikian pula Imam Hambali, meskipun punya mazhab tersendiri dengan gurunya, tapi istimewanya selalu menghormati guru-gurunya. Sini, jadi begitu mengenai mazhab yang populer di antara beberapa mazhab yang membantu kita semuanya mengambil tindakan, mengambil keputusan, ya, karena kita semuanya kan masih awam dalam mempelajari hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, hadis. Maka dengan adanya mazhab ini membantu kita semuanya, ya, membantu kita semuanya mengetahui hukum, bagaimana tata cara beribadah, bagaimana tata cara kita bermuamalah, seperti itu. Oke, Ustaz. Ya, kalau demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mantun niki enten pertanyaan Ustadz, enten saking hamba Allah, saking kenjeran niki ngirimaken WhatsApp. Dijawab mantune laku nggih Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz dan sahabat Pro4 yang dirahmati Allah. Lantas siapa yang mengajarkan penulisan kaligrafi Arab dan tartil, dan imam siapa yang menerbitkan kitab kuning fikih? Sekian pertanyaan saya dari hamba Allah di Kenjeran. Nek ngeten Ustadz pertanyaannya Ustadz, monggo. Nggih. Mudah-mudahan, nggih. Jadi beberapa perkembangannya mazhab kemudian munculnya adanya beberapa tulisan, ya, monograf yang kemudian dituliskan oleh beberapa imam mazhab tersebut, ya. Akhirnya kemudian jadi tulisan beliau mengenai dasar hukum Islam kemudian dituliskan di dalam buku-buku, ya, karena buku-buku yang berkembang itu kemudian warnanya kuning, pada waktu itu artinya kemudian disebut dengan kitab kuning, ya. Jadi kitab kuning ini di samping warnanya karena juga memang istilahnya kitab karangan ulama yang dahulu, ya, atau lebih menonjolnya kepada ulama-ulama mazhab ini, ya, ya, saking lamanya kemudian
identiknya dengan kitab kuning, kemudian kemudian dinamakan dengan kitab kuning. Kitab kuning ini banyak diajarkan di pondok-pondok pesantren, kalau di Indonesia ini. Ya, kalau di daerah-daerahnya para ulama madhab itu ya seperti yang di Mesir tadi, di Basrah juga demikian. Ya, juga berkembang mengenai kitab ilmu, kitab kuning tadi. Ya, kemudian ada juga kemudian penulisan kaligrafi ini dari mana ini? Hot ini cara penulisan kaligrafi. Jadi kalau kaligrafi ini biasanya kan merupakan karya seni ya, karya seni dalam menampilkan huruf atau ayat-ayat Al-Quran. Bahkan kadang pula dalam kaligrafi ini tidak hanya huruf Arab saja ya, kadang-kadang masih juga ditambah dengan bahasa-bahasa yang lain, kadang-kadang seperti itu ya. Nggih Ustaz. Tapi cenderung karena kaligrafi itu berkembangnya dari karya seni Islam, sehingga banyak menggunakan bahasa Arab. Nggih. Ya. Nggih Ustaz. Waktu juga yang memisahkan kita Ustaz hari ini Ustaz. Matur nuwun Ustaz sampun maringi tausiahe dinten iki Ustaz. Mugi-mugi Cak Ning sing sampun takon sudah terjawab nggih jawaban dari Ustaz Solihuddin. Ustaz matur nuwun Ustaz. Ketemu malih kapan-kapan di kesempatan yang berikutnya nggih Ustaz. Nggih, sami-sami matur nuwun. Nggih. Matur suwun. Assalamualaikum. Salam.